Gimana? Talak tiga itu kategori dalam agama itu bagaimana, karena saya suami cuma ngomong udah boleh ke rumah kamu gitu. Itu apa sih termasuk talak tiga? Baik, ini berbicara hukum talak atau perceraian. Talak itu, saudara, adalah sesuatu yang bisa memutuskan hubungan daripada perkawinan antara suami dan istri. Talak ini dibekali seorang suami, diberikan hak talak namanya 3 dengan 3 talak. Itu seorang suami dibekali dengan 3 talak. 3 talak ini terserah si suami apakah dijatuhkan sekaligus ataukah satu-satu. Itu talak. Kalau dijatuhkan sekaligus, saya cerai kamu, kepada istrinya begitu seseorang 3, maka dengan sendirinya jatuh 3. Seperti kita punya duit 3.000 untuk anak kita, maka 3.000 ini sekaligus dikasih boleh saja, atau satu-satu, 1.000 itu begitu, totalnya nanti 3 begitu. Nah, dalam talak ini 3, kalau dijatuhkan sekaligus jatuh 3, kalau dijatuhkan 1 tentu jatuhnya 1, tergantung bilangan berapa yang dia sebut oleh seorang suami. Namun talak di lain sisi ada 2, ada namanya talak kinayah, sindiran, ada namanya talak soreh. Nanti di depan hadisnya akan dibedah, kita ketemu, enggak tahu pertemuan berapa, sebab sesudah kita nerangin wudu, mandi, terus tayamum, segala macam, sholat sunnah dan segala macam berjamaah, habis zakat, puasa, haji, baru muamalah, baru munakahat. Itu nanti akan ketemu. Kalau yang namanya talak soreh adalah kata-kata yang sangat jelas, yang tidak multitafsir. Itu talak soreh. Ketika seorang suami bilang sama istrinya, saya cerai kamu, itu namanya talak soreh. Jadi tolak ketuki bahasa Arabnya, itu namanya talak soreh. Yang kedua ada kinayah. Apa itu kinayah? Sindiran, satu kata multi arti, kalimat yang multi arti. Ini kinayah, tergantung niat. Kalau niat di hatinya mencerai jadi, kalau di hatinya tidak niat mencerai enggak jadi talak. Contoh, sono kamu pulang ke rumah orang tuamu. Kalimat itu artinya 2. Kamu pulang ke rumah orang tuamu karena memang rumah orang tuamu di sono. Ini rumah emak gue, begitu. Itu bisa begitu. Bisa jadi maknanya, sono kamu pulang ke rumah orang tuamu karena kamu bukan istriku lagi. Maka dari 2 arti ini enggak jatuh dengan kalimat seorang suami bilang kamu pulang ke rumah orang tuamu. Enggak jatuh talak, kecuali ditanya maksudmu apa. Maksudku, kata dia, karena ini multitafsir, ini mau ditafsir ya sama dia, maksudku ini rumah emakku, ono rumah emakmu, berarti enggak jatuh talak. Kalau kata dia maksudku kau bukan istriku lagi, jatuhlah dari tafsirannya dia itu namanya talak. Maka seorang suami ketika mentalak istrinya, mau dalam keadaan emosi mau tidak,
tetap jatuh. Berapa aja. Kata bininya lagi ribut dordar-dordar perang Rusia sama Ukraina. Begitu. Akhirnya meledak juga tuh bom. Begitu. Akhirnya kata bininya, kalau begini gua cerai aja. Begitu. Gitu. Gua cerai aja dah. Kalau begini, kata lakinya, ya udah, itu jadi. Begitu. Kata bininya, jangan tanggung atuh 3. Baik, gua cerai lu 3. Jadi 3. Itu begitu. Walaupun emosi, nggak ada ceritanya orang mencerai bini lagi makan-makan sayur asem joglo, gue cerai lu. Ada nggak kira-kira? Kagak ada. Mua juga lagi ribut. Lagi ribut. Apa yang ada dalam hadis Abi Dawud, nanti di depan ada bunyi hadisnya, la tolaqa fi iglaq. Tidak sah talak pada iglaq. Apa maknanya? Iglaq pada keterpaksaan. Kalau dipaksa, lu cerai bini lu. Kalau kagak gua tembak nih. Ayo, gua tembak nih kalau kagak. Lu cerai bini lu. Akhirnya gue cerai sama bininya. Jadi enggak jadi karena dipaksa. Iglaq tuh dipaksa, bukan emosi, bukan. Jadi emosi mau jadi. Emang kagak ada orang nyere enggak marah, emang juga awalnya marah. Jadi kalau seorang suami mengatakan kepada bininya, sono lu pulang ke rumah orang tua lu, ini namanya disebut tolak kinayah, tolak sindiran, cerai sindiran. Maka bila diniatkan cerai oleh si suami, jatuh talak. Bila tidak diniatkan, tidak jatuh. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.